happy banget karena lihat keluarga di Indonesia itu memang harusnya seperti itu. Dan inilah juga mengapa video-video mereka ini jadi trending, terutama jika acara-acara keluarga ini dimunculkan. Dari konten-kontennya kita bisa melihat pertumbuhan kedewasaannya dan saat ini menjadi seseorang yang sangat dikagumi dan juga ini menginspirasi orang-orang yang ada bintang terang. Di antara kemarin setelah beberapa bulan dia merasakan kelamnya hidup karena satu musibah yang tidak terelakkan ini terjadi kepada dia dan keluarganya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dalam momen akikah Amina atau Baby A ini tadi, ternyata Pak Faisal dan Bu Dewi ini datang. Dan mereka tidak datang sendiri. Kalau ada Fuji, ya karena ada Thorik lah. Tapi ini Gala diajak. Ada apa di sini sebenarnya? Apakah jangan-jangan ada perjodohan juga? Enggak lah, kalau Baby ini kita masih ngomongnya lama lah ya. Kalau Gala dan Amina ini. Tapi yuk kita akan lihat. Ini sebenarnya adalah tanda-tanda bahwa bisa saja perjodohan antara Thorik dan Fuji ini lebih serius dan lebih cepat daripada yang diramalkan. Nggak usah lama-lama, kita langsung akan lihat kartu-kartu saya. Ini akan bicara apa? Akikah Baby Amina yang dilakukan pada tanggal 4 Maret kemarin. Ini terlihat sangat sederhana, tapi tidak mengurangi bagaimana kemesraan dan chemistry keluarga besar yang hadir di saat itu tadi. Jika saya mengira ini hanya melibatkan 3 keluarga besar, ternyata ini ada 4 keluarga besar. Ada keluarga Pak Faisal juga. Dan ini artinya nggak boleh dipandang sebelah mata. Akan kehadirannya ini lah ya, bukan acaranya. Acaranya sih gede banget dengan 222 kg kambing. Nah, tapi kehadiran Pak Faisal ini memberikan makna lain yang tidak hanya akikahan Baby Amina saja. Karena kita ketahui Atta ini orangnya sangat-sangat berhati-hati. Bahkan ada satu video di mana Atta di sini mau keluar, terus dia menyambut wartawan, mau memberikan sedikit jawaban dari pertanyaan mereka. Atta buka jendela, langsung dia panik cari masker yang harus dia kenakan agar dia bisa mencontohkan ke banyak orang juga. Dan Atta di sini memang seorang public figure yang sangat mindful kalau boleh saya bilang di sini. Dan ini adalah satu hal juga yang menjadikan sebuah tanda bahwa Pak Faisal sama Bu Dewi aja sampai harus datang ke situ. Padahal salah satu pamannya yang karena flu itu tidak bisa masuk. Artinya ini ada sesuatu yang besar yang memang dibicarakan juga saat adanya akikahan Baby Amina ini tadi. Gimana? Menurut kalian, setuju nggak kalian bahwa ada omongan itu tadi? Dan kalau tadi saya bilang keluarga besar Pak Faisal datang, ini karena yang datang ini cuman kecuali Frans. Fadli aja juga ada di situ. Artinya ini pasti ada satu hal yang dicepetin, ada satu hal yang dipindahkan, satu rencana yang dari depan ini dimajukan. Apalagi setelah itu unggahan konten-konten dari Fuji dan juga Thorik, ini semua itu nyerempet-nyerempet calon suami, bicarakan tanggal, dan ini nggak mungkin kalau mereka cuman godain netizen dan clickbait doang. Aduh, itu pasti kejam banget. Tapi ini seakan-akan menjadi sebuah tanda, sebuah clue untuk kalian semua bertanya-tanya, akankah betul jangan-jangan di tahun ini pernikahannya? Duh, ramalan saya salah dong kalau gitu ya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan yang paling penting di sini kuncinya satu, Gala Sky Andriansyah. Saat Gala ini diajak, artinya 3 generasi Faisal di sini itu tadi ada di situ, dan seakan-akan menunjukkan kalau kita ini sekeluarga dan jangan-jangan memang mau dan sudah oke untuk menjadi keluarga yang lebih besar lagi. Ini satu hal yang kalau kita orang Indonesia menonton, itu rasanya kayak dulu tuh waktu saya kecil saya nonton Unyil, Keluarga Cemara. Ini happy banget karena lihat
keluarga di Indonesia itu memang harusnya seperti itu. Dan inilah juga mengapa video-video mereka ini jadi trending, terutama jika acara-acara keluarga ini dimunculkan. Ini semacam pemuas dahaga untuk orang-orang yang terpisah jauh dari keluarga mereka, kerja di luar negeri, atau nggak punya kesempatan untuk pulang gara-gara harus bertugas di pulau lain. Dan ini adalah satu hal yang sangat diimpikan dan seakan-akan menjadi satu jawaban saat kita membayangkan kita menjadi salah satu di antara mereka. Dan saat keluarga Pak Faisal ini datang, ini sepertinya menunjukkan memang sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di sana. Dan ada perkataan dari dua bunda, dua emak-emak di sini, yang kalau emak-emak ini sudah bersabda, saya bilang ini akan sulit untuk diandu, karena biasanya ucapannya ini adalah doa. Bu Dewi ini mengatakan bahwa Thorik ini seperti seorang pengganti sosok bibi yang ada di rumah itu tadi. Dan melihat mungkin Thorik di sini akrab sama Onti, Fuji, di sini yang Fuji juga dianggap mungkin sebagai pengganti dari Vanessa, maka saya pikir ini adalah satu hal yang akan menjadi kenyataan, star, akan bersinar dan menuju ke arah sana. Belum lagi ditambah Ashanti atau Bunda Ashanti ini mengatakan bahwa aku kayaknya lebih suka sama yang ini dibanding sama tiktokers ya mungkin ya, saya nggak tahu yang mana. Untuk mengomentari Fuji terhadap kedekatannya dengan Thorik ini tadi. Jadi ini sepertinya adalah satu hal yang udah ditunjukin, udah di open, tinggal bener-bener kayaknya milih tanggal doang deh di sini. Dan terus kehadiran Gala di sini yang kalau saya sih melihat bahwa anak saya mau akikah, saya pasti akan takut kalau Gala ini datang. Spotlightnya pasti akan dicuri sama Gala ini tadi, karena Gala ini kan lebih terkenal, sedangkan Baby Aminah ini baru muncul gitu loh. Tapi ini tidak menyurutkan keinginan saat mereka ingin mengenalkan bahwa Aminah dan Gala ini sudah akan berkeluarga, dan sepertinya ini jadi satu hal yang wah, ini akan jadi satu hal yang besar nantinya saat mereka nanti sama-sama tumbuh dewasa dan main mungkin saja di circle yang sama. Kita akan lihat bayi-bayi yang dari satu ini dari umur balita sudah terkenal, satu lagi sebelum lahir udah terkenal. Akan seperti apa kalau mereka nanti barengan dan lebih terkenal lagi di masa depan nanti. Dan bagi Fuji di sini, momen tanggal 4 ini adalah momen yang mungkin saja satu hal yang nggak dia sangka. Satu hal yang selama ini dipikir bahwa kehidupan ini akan jauh lebih berat di kedepannya, tapi ternyata 4 November momen dimana dia kehilangan kakak dan kakak ipar tersayangnya. Dan dia harus ikut membantu membesarkan keponakan semata wayangnya. Tapi di tanggal 4 Maret, kurang dari setengah tahun, dia mendapatkan ganti keluarga yang lebih besar lagi, yang kalau semuanya berjalan lancar ini akan menjadi keluarga barunya. Seakan-akan Allah tidak berhenti memberikan semua rezeki kepada anak mungil ini tadi dan memberikan semua yang diharapkan. Jadi sepertinya ini adalah satu hal yang dia akan menyadari bahwa Allah sangat sayang kepadanya dan bagaimana dia juga bisa menginspirasi orang-orang lain dengan kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada Fuji ini tadi. Dan ini disahkan saat momen dimana keluarga Atta Aurel dan keluarga Fuji ini barengan makan di satu meja itu tadi, menunjukkan kalau ketakutan di depan itu memang ada. Bahwa hal-hal sebagai seseorang yang akan hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tapi bersama-sama dengan mereka ini, seakan-akan mereka memiliki banyak orang yang akan menemani, akan menggandeng tangannya, dan akan membawa kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Jadi sepertinya buat Fuji ini adalah sebuah bintang terang. Di antara kemarin setelah beberapa bulan dia merasakan kelamnya hidup karena satu musibah yang tidak terelakkan ini terjadi kepada dia dan keluarganya. Maka di sini kalian juga harus tahu bahwa apapun musibahnya, jika kalian bertahan dan juga kalian memohon kepada Sang Kuasa, sepertinya memang tinggal menunggu waktu, ini semua akan digantikan. Mungkin tidak akan sebaik, tapi bisa saja dan sangat mungkin ini lebih baik daripada yang mungkin kita minta. Dan walaupun acaranya terbilang sederhana, nggak di gedung dan sebagainya, ini menunjukkan sosok bahwa Atta ini lebih dewasa. Kalau kemarin itu dia ditunjukkan suka memamerkan mobil mewah, melakukan donasi-donasi dan sebagainya. Kali ini dia ingin menunjukkan karakternya dia sebagai seorang suami, seorang ayah saat ini. Dan ini mencontohkan kepada para pengikutnya bahwa eventually seorang laki-laki ini akan tumbuh menjadi seorang imam dan harus menjadi raja di kerajaannya. Dan ini ditunjukkan oleh seorang pemuda yang dari konten-kontennya kita bisa melihat pertumbuhan kedewasaannya dan saat ini menjadi seseorang yang sangat dikagumi dan juga ini menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin Uus harus nonton konten-konten yang ini ya, agar dia merasa mungkin juga boleh atau halal untuk konten bareng Atta Halilintar.
Dan ini adalah pesan untuk kalian dari konten itu tadi, bahwa pernikahan itu bukan pernikahan antara kalian dan pasangan kalian saja, tetapi keluarga besar yang akan juga ikut menikah. Dan saat keluarga besar ini sudah merestui, sebenarnya ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat mudah dan pasti akan terjadi. Tinggal kita meminta restu dari Tuhan untuk diberikan umur panjang agar hal itu bisa terjadi lebih lama lagi. Nah, dari sini kalian akan belajar bahwa bawalah kekasih kalian ketemu dengan keluarga kalian secepat mungkin. Tidak ada gunanya menunda-nunda. Kalaupun ternyata ada hal yang tidak cocok, akan segera ketahuan dan udahin aja atau jadi temen aja. Gak usah lama-lama menghabiskan waktu. Kita nggak pernah tahu umur kita akan sampai kapan kan. Jadi lakukan secepat mungkin. Tapi bukan artinya ini harus diburu-buru. Walaupun restu dari keluarga ini sudah didapatkan dan semua bisa berjalan dengan cepat, tetapi tidak artinya jarak yang ditempuh ini harus pendek. Kalaupun ternyata ini harus menikah, maka jangan sampai melupakan mimpi-mimpi yang sudah ada dan kita miliki sebelum kita akan dalam pernikahan itu nanti. Sekolah atau kuliah, memiliki bisnis sendiri atau kemandirian dari cita-cita kita, mengejar passion yang kita inginkan. Jangan sampai kita nanti karena pernikahan kita akan berhenti dan kita sesali seumur hidup kita nanti. Ini yang ingin saya sampaikan, bukan satu hal yang nyinyir atau iri melihat ini semua, karena sejatinya pasti banyak pelajaran dari banyak hal positif atau negatif yang kita lihat dari para selebriti dan kehidupan di sekitar kita. Dan untuk kalian yang ingin bertanya hidup dan nasib kalian akan seperti apa, hubungi nomor di bawah ini, saya akan bacakan kartunya dan sampai jumpa di saat itu nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.